Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, pergaulan dan lingkungan adalah dua faktor yang seringkali mempengaruhi perilaku dan juga karakter seseorang. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-33 dikatakan, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Juga ditegaskan di dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oleh karena itu kita harus selektif dalam memilih teman, karena itu akan menentukan masa depan kita. Satu-satunya langkah untuk kita bertahan terhadap arus yang ada atau pengaruh yang buruk adalah kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Kalau saudara baca di Mazmur 119 ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan begini, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu." Saudara, Samuel adalah anak dari Elkana dan Hana yang diserahkan kepada Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Meski tinggal di rumah seorang imam, bukan berarti Samuel berada di tempat yang aman dari pengaruh yang tidak baik. Sewaktu-waktu ia dapat terjerumus dan terjebak karena anak-anak Imam Eli adalah orang-orang muda yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan Alkitab menyebutnya sebagai orang-orang dursila. Perbuatan anak-anak Imam Eli sangat jahat di mata Tuhan. Siapa mereka? Yaitu Hofni dan Pinehas. Mereka mengurangi jatah daging yang dipersembahkan untuk Tuhan. Bahkan tidak segan-segan mengambil dengan kekerasan persembahan yang dibawa orang Israel. Tidak berhenti di situ, saudara. Hofni dan Pinehas juga meniduri perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Samuel meski kesehariannya berada di tengah-tengah orang muda yang berkelakuan bejat itu, tetapi dapat mempertahankan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dengan kekuatan sendiri, niscaya Samuel tidak akan mampu. Kita percaya Samuel tekun mencari Tuhan sehingga ia beroleh kekuatan untuk mempertahankan hidupnya tetap bersih dan tidak terbawa arus. Semakin besar, semakin disukai Tuhan dan juga manusia. Demikian tercatat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi Samuel dikatakan semakin besar, semakin disukai Tuhan dan juga manusia. Ini adalah bukti bahwa Samuel memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga ada buah-buah roh yang dihasilkan. Dengan begitu, hidupnya menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Karena itu, saudara, dengar baik, milikilah hati yang takut akan Tuhan dan jadilah orang yang berbeda meski di tengah dunia yang jahat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Kami belajar dari seorang Samuel yang tidak terbawa arus, sekalipun di lingkungan dia berada, kondisi di sekitarnya tidak baik. Itu karena dia mencari Tuhan dan dia berpaut kepadamu. Biarlah masing-masing kami tidak terpengaruh oleh lingkungan dan pergaulan, karena roh Tuhan ada pada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menjadi garam, kami menjadi terang, dimanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.